salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, beragam informasi menarik dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali jumpa kita pemirsa, inilah cuplikan berita utama hari ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur minta sekolah manfaatkan lahan tidur. Prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur menurun. Tak ada jembatan, siswa di Kabupaten Ende menyeberang sungai ke sekolah. Ya, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya, Komang Astri. Ya, dan saya Feti Nidbani. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtil Leskodat melakukan kunjungan ke Sekolah Menengah Atas Eva Tasoe, Timur Tengah Selatan. Dalam kunjungan itu, Gubernur memberikan bantuan sebesar 250 juta rupiah dan meminta sekolah mengajarkan siswa manfaatkan lahan-lahan kosong di kabupaten tersebut. Gubernur Nusa Tenggara Timur mengunjungi Sekolah Menengah Atas Eva Tasoe di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur memberi bantuan 250 juta rupiah kepada sekolah tersebut. Gubernur NTT Victor Bungtil Leskodat mengatakan, bantuan tersebut harus digunakan sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Selain memberikan bantuan, Gubernur juga meminta kepada pihak sekolah untuk menyiapkan lahan kurang lebih 300 hektar untuk ditanami tanaman-tanaman produktif dalam tahun depan. Pemerintah provinsi akan menyiapkan bibit tanaman sekaligus para pembeli. Pihak sekolah harus mengajarkan para siswa untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur di kabupaten ini. Gubernur Victor juga meminta kepada pihak sekolah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak termaksud gereja untuk menyiapkan lahan secara bersama-sama. Hasil dari pemanfaatan lahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Tahun depan itu sudah bisa tanam, liburkan semua tidak apa-apa. Tapi 300 hektar jagung tertanam. Nanti koordinasi dengan Kadis Pertanian, kami siapkan benihnya, kami siapkan lahan-olahannya, kami siapkan pupuknya, herbisidanya, pestisidanya, semua kami siapkan. Kami siapkan off-taker yang beli hasilnya. Kepala SMA Eva Tasoe, Rofi Selan, menyanggupi untuk menyiapkan lahan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Bantuan uang yang diterima akan digunakan untuk menambah bangunan untuk memenuhi kebutuhan ruangan kelas. Sungguh berempati, melihat keadaan kami, merasakan keadaan kami, dan dia tidak tanggung-tanggung untuk nanti mempersembahkan bantuan untuk SMA Eva Tasoe, yang mana tentunya kami berpikir bahwa bantuan itu bukan cuma untuk kami, bukan untuk kami sebenarnya, ya, tetapi untuk generasi masa depan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Ya, sementara itu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 SOE saat ini tengah mengembangkan energi terbarukan dengan menggunakan energi surya. Pemanfaatan energi terbarukan ini nantinya akan menggantikan energi konvensional. Energi terbarukan dengan memanfaatkan tenaga surya saat ini tengah dikembangkan di Indonesia. Salah satu sekolah di Timur Tengah Selatan yang juga mengembangkan energi terbarukan adalah SMK Negeri 2 SOE. PLT Kepala SMKN 2 SOE, Nifron Falo, mengatakan teknik energi terbarukan ini menjadi salah satu program unggulan di sekolah ini. Selama ini mereka telah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa alat-alat praktek dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para guru.
Ada banyak keuntungan jika masyarakat beralih menggunakan energi terbarukan dengan tenaga surya ini, karena penggunaan energi terbarukan ini dapat mengurangi emisi karbon hingga nol karbon. Ini menyebabkan kualitas udara menjadi lebih baik. Sekretaris Jurusan Teknik Energi Terbarukan Nehi Nisa mengatakan, energi terbarukan yang sedang dikembangkan ini menjadi alternatif yang sangat baik. Dengan memanfaatkan energi dari matahari, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga akan listrik. Dia berharap masyarakat nantinya bisa beralih kepada energi terbarukan ini sehingga kebersihan udara kota bisa terjaga dan tetap bersih. Jadi untuk program energi, teknik energi terbarukan merupakan salah satu program dari SMK Pusat Keunggulan. Karena SMK Negeri 2 SOE merupakan salah satu SMK di TTS yang merupakan SMK Pusat Keunggulan. Pusat keunggulannya adalah jurusan energi terbarukan ini, ya. Dan difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui beberapa bantuan seperti bantuan fisik, ada ruang prakteknya dan alat-alat praktek, serta peningkatan mutu bagi guru-guru melalui diklat-diklat yang sudah berlangsung selama 1 tahun. Energi terbarukan sekarang dikembangkan khususnya di Indonesia untuk nanti menggantikan energi konvensional yang selama ini kita gunakan. Nah, energi konvensional ini kita tahu bersama bahwa bukan energi yang terbarukan, artinya bahwa penggunaannya pasti suatu saat akan berakhir, sehingga energi terbarukan ini menjadi pilihan yang nantinya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan energi di dunia, khususnya di Indonesia. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Ya, kita beralih ke Kabupaten Kupang. Perhatian berbagai pihak terhadap SDN Bin Laka, Kecamatan Taibenu masih berlanjut. Setelah masalah gedung teratasi dan anak-anak mulai bersekolah di gedung yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat setempat bersama para orang tua murid, kini SD Negeri Bin Laka mendapatkan bantuan meubeler yang layak. Sejak Februari 2022, perhatian publik Kabupaten Kupang ditujukan kepada SD Negeri Bin Laka. Siswa bersekolah di gedung yang beresiko lebih dari setahun. Gedung sekolah merupakan bekas gereja nyaris ambruk. Anak-anak melakukan kegiatan belajar di bawah guyuran hujan. Meja dan kursi pun sudah lapuk. Bantuan berbagai pihak mulai berdatangan, mulai dari masyarakat yang menghibahkan tanah hingga masyarakat dan orang tua murid yang mengumpulkan uang untuk membeli bahan bangunan seadanya dan membangun gedung semi permanen. Gedung tersebut juga kemudian dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dan orang tua murid. Perhatian pun masih berlanjut. Setelah masalah gedung teratasi dan anak-anak mulai bersekolah di gedung yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat setempat bersama para orang tua murid. 1 bulan kemudian sekolah ini mendapat bantuan mebel dari LSM Bengkel Apek. Mebel yang diterima cukup membantu semua kelas yang selama ini kondisinya memprihatinkan. Sementara itu perwakilan dari LSM Bengkel Apek, Tarsianus Tani, saat menyerahkan bantuan ini mengatakan bantuan merupakan bagian dari program sekolah aman di Kabupaten Kupang. Biasanya Bengkel Apek membantu membangun gedung yang layak, tapi dalam hal ini berbagai pihak telah membantu SDN Bin Laka sehingga hanya bisa membantu mebel yang layak bagi sekolah ini. Kami dari komite merasa berbahagia berkenaan dengan pertemuan kita hari ini, di mana Bengkel Apek merasa empati bersama kami dengan fasilitas penunjang di sekolah ini berupa meja dengan kursi untuk anak-anak dapat duduk tenang dan mengikuti proses belajar dengan baik. Bantuan ini dalam rangka program kualitas pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Kupang. Dan salah satu SD yang dibantu adalah SDN Bin Laka. Nah, bantuan mebeler hari ini yang kita serahkan itu
kursi untuk anak-anak itu ada 40, meja untuk anak-anak juga ada 40. Kemudian ada meja dan kursi juga ada untuk guru. Lalu ada papan tulis. Bantuan mebel ini diharapkan dapat membantu warga belajar di SDN Binlaka agar tercipta sekolah yang layak dan aman, terutama bagi para siswa. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Ya saudara, sebanyak 293 siswa SMA Efata Soe mengikuti ujian kelulusan pada tahun ini. Bagi siswa yang tidak memiliki telepon seluler Android, sekolah telah menyiapkan sejumlah unit komputer untuk digunakan selama ujian berlangsung. Sebanyak 293 siswa SMA Efata Soe mengikuti ujian kelulusan pada tahun ini. Pihak sekolah meminta kepada para siswa agar membawa handphone Android agar bisa mengerjakan soal-soal. Namun bagi siswa yang tidak memiliki handphone Android, pihak sekolah telah menyiapkan 40 unit komputer untuk dapat digunakan. Kepala SMA Efata Soe, Rofis Selan, mengatakan pihak sekolah berupaya untuk menyiapkan segala kebutuhan siswa selama mengikuti ujian berlangsung, termasuk menyiapkan unit-unit komputer untuk digunakan para siswa. Ada 14 mata pelajaran yang akan diuji selama 7 hari. Dalam sehari ada 2 mata pelajaran yang diujikan. Nah, yang tidak punya handphone, ya ada komputer yang kita siapkan di sekolah. Mereka di aula sana ada sekitar 40-an komputer ya yang ada di sana. Anak-anak bisa dihadirkan di sana. Tidak menutup kemungkinan bagi yang tidak memiliki handphone, kami tetap memberikan alternatif bantuan, yaitu mengikuti dari laboratorium komputer, karena di sana fasilitas komputer sudah tersedia. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtil Leskodat mengapresiasi kinerja Wali Kota dan Bupati Kabupaten Kota Seprovinsi NTT yang telah berhasil menurunkan angka prevalensi angka stunting di Provinsi NTT. Dari 42% prevalensi stunting di NTT di tahun 2018 turun menjadi 22% di tahun 2022. Upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menurunkan angka stunting membuahkan hasil yang menggembirakan. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki angka stunting tertinggi di Indonesia, pemerintah provinsi terus menggenjot pengentasan stunting di kabupaten kota seluruh provinsi NTT dengan melakukan pendataan by name by address sehingga didapat data stunting yang akurat untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtil Leskodat mengatakan, saat ini prevalensi angka stunting di Provinsi NTT semakin menurun. Di tahun 2018, angka prevalensi stunting di NTT mencapai angka 42%. Namun di tahun 2022 telah turun menjadi 22%. Gubernur mengapresiasi kinerja Wali Kota dan Bupati seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berhasil menurunkan angka stunting. 37% itu bukan stunting. Sebenarnya itu data apabila seorang bayi lahir di keluarga-keluarga seperti itu akan terjadi stunting. Jadi tidak stunting. Stunting Nusa Tenggara Timur itu 22,sekian%, 22,9% tidak salah, di bawah nasional. Dari 42% turun jauh. Dan terima kasih kepada para bupati dan wali kota yang bekerja luar biasa untuk menurunkan. Kita bermimpi turunnya single digit, jadi memang itu masih jauh. Masih sekitar 91.000 anak stunting di sana yang kita mesti bekerja. Meskipun prevalensi angka stunting menurun, namun pemerintah tetap memonitoring keluarga yang berpotensi melahirkan anak yang stunting melalui pendataan di posyandu setempat. Masalah stunting merupakan masalah multisektor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemangku kepentingan. Persoalan stunting adalah persoalan bangsa yang harus dituntaskan bersama dan membutuhkan kolaborasi semua kalangan. Debbie Suek, Kristo Dapo, TVRI NTT.
Saudara, dari 160 desa di Kabupaten Kupang, baru 30 desa yang mencairkan dana desa tahun anggaran 2022 tahap pertama. Pemanfaatan dana desa tahap pertama ini untuk penanggulangan COVID-19 di desa dan penyaluran bantuan langsung tunai. Dana desa bersumber dari APBN yang setiap tahun disalurkan bagi desa untuk pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan hingga penanggulangan berbagai bencana dan masalah di desa. Setiap tahun pemerintah desa mengajukan pencairan dana desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD dengan memenuhi berbagai syarat seperti pengajuan dokumen perencanaan dan penganggaran APBDes, RKPDes dan berbagai dokumen lainnya. Tetapi syarat yang paling utama adalah laporan pertanggungjawaban dana desa tahap 3 tahun 2021. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, Charles Pani mengatakan, dari 160 desa di Kabupaten Kupang, baru 30 desa yang telah mengajukan dan mencairkan dana desa tahun anggaran 2022 tahap pertama. Adapun pemanfaatan dana desa tahap pertama ini digunakan untuk penanggulangan COVID-19 di desa dan penyaluran BLT. Sementara itu 60 desa baru mengajukan dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa tahap ketiga tahun 2021. Sedangkan 70 desa lainnya mengajukan baik dokumen perencanaan dan penganggaran maupun laporan pertanggungjawaban. Untuk dana desa sampai di posisi sekarang itu sudah sekitar 65 yang sudah mengajukan LPJ-nya. Untuk pencairan sudah sekitar 30 desa tahap 1 tahun 2022. Harapan saya adalah agar supaya semua desa itu mempercepat pencairan tahap 1 supaya kita jangan terhambat. Dan juga bagi desa-desa yang belum mengajukan LPJ, tolong segera diselesaikan supaya kita jangan berpikir soal pertanggungjawaban tahun 2021. Ia berharap pemerintah desa secepatnya mengajukan dokumen perencanaan dan penganggaran, juga LPJ dana desa tahap 3 tahun 2021 lalu. Karena saat ini masih pandemi COVID-19, juga banyak warga yang membutuhkan dana BLT, terutama mereka yang sebelumnya menerima dana BLT, tetapi kemudian akan terakomodir di dana desa. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI, NTT. Beralih Kabupaten ND. Pemirsa, puluhan siswa-siswi SDI Detuena, Desa Detuena, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND, terpaksa menyeberangi sungai untuk berangkat ke sekolah. Aktivitas ini dilakukan setiap hari karena ketiadaan jembatan. Meski sudah berpakaian rapi dari rumah, para siswa sekolah dasar ini terpaksa harus membuka sepatu dan kaos kaki mereka sebelum menyeberangi Sungai Lowotewa. Perlahan-lahan kaki kecil bertahan melawan derasnya arus. Kondisi ini sudah mereka alami dari generasi ke generasi kurang lebih 38 tahun. Kepala Desa Detuena, Rafael Rangga, mengatakan dirinya selama 2 periode ini sudah berulang kali mengusulkan melalui Musrembang Cam untuk jembatan, namun belum ada jawaban dari pemerintah tingkat atas. Pihaknya tidak bisa menggunakan dana desa karena kondisi kali yang terlalu lebar sehingga membutuhkan anggaran sangat besar. Wakil Gubernur sempat berkunjung ke SMK Negeri 7 ND dan berjanji membangun jembatan gantung, namun belum juga ada realisasi hingga saat ini. Anak sekolah dibantu oleh warga dan aparat desa untuk menyeberang, namun di musim penghujan anak-anak secara otomatis meliburkan diri. Dirinya berharap pemerintah baik di tingkat kabupaten hingga pusat bisa melihat kondisi ini, sehingga aktivitas anak-anak sekolah dan warganya dalam memobilisasi hasil bumi bisa lancar. Desa Detuena merupakan penghasil jahe terbesar di Kabupaten ND. Kalau saya tidak keliru, kemarin di tahun 2020 ada kunjungan Wakil Gubernur NTT di SMK Negeri 7 ND. Beliau sudah menjanjikan bahwa jembatan ini segera dibangun. Tapi janji tinggal janji. Nah, tinggal janji tidak dibangun sampai sekarang. Nah, harapan kami ini, selaku Kepala Desa Detuena, kami mengusulkan kepada pihak pemerintah daerah kabupaten ataupun provinsi ataupun pihak pusat yang nomenklaturnya lewat dana APBN, tolong dibangun jembatan ini karena jembatan ini menghubungkan antar dusun dengan dusun.
Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Saudara, puluhan warga di 2 RT Desa Golotolang, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur, hingga saat ini belum menikmati aliran listrik dan air minum bersih. Warga RT 010 Dusun Watu Ata, Desa Golotolang, Kecamatan Kota Komba Utara, hingga saat ini belum menikmati air bersih dari pemerintah. Warga terpaksa mengkonsumsi air hujan untuk kebutuhan hidup. Saat musim kemarau, warga di RT tersebut terpaksa berjalan kaki sejauh 1 km untuk mengambil air di Sungai Waikutung. Ya, kami di sini konsumsi air hujan. Air hujan ini untuk apa? Untuk air minum dengan mandi juga? Ya. Kalau saat musim kering, bagaimana? Adik-adik dorang ini timba airnya di mana? Timbanya di Waikutung. Waikutung ya? Oh, berapa kilo jauh dari sini? 1 kilo? Iya, 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo lebih ya? Ya. Kami mengharapkan dari pemerintah desa bisa memperhatikan RT kami yang kekurangan air. Pemerintah desa terus berupaya agar semua warga di Desa Golotolang dapat mengkonsumsi air minum bersih. Namun Pemdes Golotolang terkendala anggaran dana desa. Tarsan Talus, anggota DPRD Manggarai Timur mengatakan akan memperjuangkan pembiayaan yang akan diambil dari APBD 2 sehingga dapat membantu Pemdes Desa Golotolang. Selain RT 010, puluhan warga di RT Lewan, Dusun Dalir, Desa Golotolang puluhan tahun lamanya hidup tanpa listrik. Warga terpaksa menggunakan lampu pelita untuk penerangan di malam hari. Desa Golotolang itu masih ada 1 RT, yaitu RT Lewan, di dalamnya ada 48 kakak. Dan itu dari sumber listrik yang hari ini sudah ada, itu sekitar 1 kilo. Dari titik tertentu itu ada yang 2 kilo. Nah, tapi sampai dengan hari ini juga 1 RT ini belum dialiri listrik. Oleh karena itu kami minta perhatian teman-teman PLN supaya ini bisa diperhatikan. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya pemirsa, proyek peningkatan jalan provinsi sepanjang 18 km di Pulau Sorolo, tepatnya di segmen Desa Lewotana menuju Desa Pamakayo dan segmen Jembatan Barat Desa Lewonama menuju wilayah barat seputaran komplek SMA Katolik Solor, menuai protes dari masyarakat setempat. Warga menilai proyek senilai 34 miliar ini disinyalir asal jadi. Informasi yang dihimpun TVRI dari sejumlah warga di Desa Lewonama, pembangunan jalan hot mix segmen Lewonama ke Desa Pamakayo maupun segmen Jembatan Barat Desa Lewona menuju SMAK Santo Mikael Solor yang kini sudah rampung pekerjaannya, diyakini warga ketebalan jalan tidak sesuai standar. Selain itu, permukaan hot mix-nya pun tidak rata atau bergelombang. Ada bagian jalan bahkan terlihat bolong karena tidak dilapisi aspal secara merata. Sementara sisi luar badan jalan saat diinjak terasa lembut karena pengilasannya tidak dilakukan secara baik. Olehnya, warga mengeluhkan pembangunan jalan hot mix ini dinilai tidak memuaskan karena terlalu tipis bahkan terkesan asal jadi. Warga berharap agar pemerintah provinsi melalui dinas teknis agar secepatnya melakukan monitoringan dan pengawasan atas pekerjaan tersebut, sehingga kualitas pekerjaannya terjaga. Ruas jalan ini dikerjakan sejak tahun 2005 hingga 2006 dengan kegiatan pekerjaan lapen. Tahun 2022 ini kegiatan peningkatan ruas jalan dengan hot mix secara fisik ruas jalan provinsi di Solor saat ini dengan kondisi rusak parah. Pantauan TVRI di sejumlah segmen yang sudah dikerjakan, hasil pengerjaannya pun tidak maksimal, bahkan hanya untuk parkir sepeda motor pun standar motor masuk lapisan aspal yang disiram. Kendaraan TVRI yang terparkir ketika sedang melakukan liputan pun terbalik hanya karena proses pengerasan aspal yang kurang maksimal. Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, warga penerima bantuan langsung tunai BLT minyak goreng di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara mengaku gembira bisa menerima BLT minyak goreng di tengah situasi ekonomi yang serba sulit.
Pembagian bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng dinantikan dan disambut gembira oleh masyarakat, terlebih bagi para ibu rumah tangga yang setiap hari mengurusi dapur menyiapkan makanan bagi keluarganya. Serafina Naben, salah seorang penerima BLT minyak goreng asal desa Banfanu Noemuti, mengaku senang dan bersyukur bisa mendapatkan bantuan. Adanya bantuan dirasakan cukup membantu kebutuhan keluarganya di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini. Bantuan ini minyak goreng 3 bulan dengan ini beras 1 bulan. Ibu, bagaimana seperti apa kondisi semenjak harga minyak goreng naik di masa pandemi ini? Ini kami masyarakat miskin ini susah. Dengan bantuan ini apa yang Ibu rasakan? Kami semangat untuk bekerja lagi karena dengan bantuan pemerintah ini bisa membantu kami orang miskin. Penyaluran BLT minyak goreng untuk warga Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU dilakukan pihak Pos Indonesia Sabtu 23 April 2022 di kantor camat setempat. Pantauan TVRI, warga sangat antusias dan pembagian berjalan lancar dan tertib. Setiap keluarga penerima manfaat atau KPM mendapatkan Rp500.000, terdiri dari BLT minyak goreng Rp300.000 dan bantuan sembako tunai atau BST sebesar Rp200.000. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah pusat menyampaikan penyebaran COVID-19 di luar Jawa, Bali menunjukkan tren menurun. Hal ini dibuktikan dengan jumlah daerah yang berada di level 1 mengalami perubahan dari yang sebelumnya. 84 daerah menjadi 131 daerah. Daerah pada level 2 juga mengalami penurunan dari yang sebelumnya 259 daerah menjadi 216 daerah. Sementara daerah level 3 dari 43 daerah turun menjadi 39 daerah. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyampaikan penyebaran COVID-19 di luar Jawa, Bali menunjukkan tren menurun. Jumlah daerah mengalami perubahan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan pengaturan PPKM di luar Jawa, Bali yang sebelumnya diatur melalui Inmendagri nomor 21 tahun 2022. Berdasarkan data jumlah daerah yang berada pada level 1 mengalami perubahan dari sebelumnya 84 daerah menjadi 131 daerah. Daerah pada level 2 juga mengalami penurunan dari sebelumnya 259 daerah menjadi 216 daerah. Sementara daerah dengan level 3 dari 43 daerah menjadi 39 daerah. Kendati mengalami penurunan, namun PPKM luar Jawa, Bali juga dilakukan evaluasi melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2022 yang akan berlaku mulai 26 April 2022 hingga 9 Mei 2022 mendatang. Pengaturan PPKM di luar Jawa, Bali kali ini mengatur beberapa hal, di antaranya adalah perubahan level untuk setiap daerah berdasarkan cakupan vaksinasi dengan maksud menilai seberapa besar tingkat kekebalan yang ada di masyarakat yang salah satunya didapat melalui program vaksinasi. Selain itu, Inmendagri nomor 23 tahun 2022 juga mengatur pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM dengan berpedoman pada keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bahu-membahu mensukseskan program vaksinasi dengan tujuan utama yaitu keselamatan warga negara dan sebagai upaya keluar dari pandemi COVID-19. Walau kasus COVID mengalami penurunan, namun pemerintah tetap menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah agar pengalaman naiknya kasus COVID-19 tahun lalu pasca Lebaran tidak kembali terulang. Tim Liputan TVRI NTT.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, kita ikuti informasi selanjutnya. Antusiasme warga untuk divaksin sering berbanding terbalik dengan ketersediaan vaksin di Kabupaten Lembata. Hal ini terungkap saat pelaksanaan vaksinasi serempak yang digelar Polres Lembata di beberapa titik di kota Lewoleba. Upaya percepatan vaksinasi terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lembata, bekerjasama dengan beberapa organisasi dan lembaga vertikal lainnya. Di sisi lain, ketersediaan vaksin di Kabupaten Lembata selalu berbanding terbalik dengan antusias masyarakat untuk melakukan vaksinasi dosis 1, 2, dan 3. Saat ketersediaan vaksin mencukupi, antusias masyarakat untuk melakukan vaksinasi sangat rendah. Namun saat ketersediaan vaksin terbatas, biasanya warga membludak untuk melakukan vaksinasi. Hal ini diungkapkan tenaga vaksinator Maria Margareta Racing saat pelaksanaan vaksinasi serempak yang dilakukan Polres Lembata di Lewoleba pada Kamis 21 April lalu. Maria mengatakan upaya untuk mengajak masyarakat agar ikut divaksinasi selalu dilakukan. Para tenaga vaksinator bahkan harus melakukan kunjungan ke titik-titik kumpul warga untuk mengajak warga agar divaksin. Dalam sehari, rata-rata warga yang berkunjung ke Puskesmas Kota Lewoleba untuk divaksin mencapai 50-100 orang. Kadang-kadang vaksinnya tuh stok vaksinnya habis. Jadi contohnya orang mau vaksin kedua, stok vaksinnya habis. Orang mau booster, stok vaksinnya habis. Jadi harapan kami tuh semoga stok vaksin itu selalu tersedia. Nah, stoknya rendah, kadang stoknya tinggi, antusiasnya. Masyarakat kan sudah datang, terus dengar bilang vaksinnya habis, mereka menurun lagi toh. Pas kami stoknya lagi banyak-banyak, orangnya kadang datang, kadang tidak. Maria juga mengimbau masyarakat agar mengikuti program vaksinasi nasional yang dicanangkan pemerintah. Setiap hari kerja, Pemda Lembata juga membuka gerai vaksinasi di Puskesmas Lewoleba Kota. Andrea Tagoran, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, kemajuan Labuan Bajo di sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan UMKM lokal dalam mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat dan promosi budaya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat saat ini tengah berupaya mengenjot produk-produk UMKM lokal untuk meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata. Selain itu, ratusan lebih masyarakat pengembang UMKM di Labuan Bajo terus mempromosikan budaya dan kerajinan lokal yang diharapkan mampu memikat wisatawan untuk datang ke Labuan Bajo. Kerajinan khas lokal yang dikembangkan pelaku UMKM lokal antara lain kain tenun dan olahan kerajinan tangan lainnya, serta kuliner. Pelaku UMKM berharap dengan telah disiapkannya Puncak Waringin sebagai lokasi pusat UMKM di Labuan Bajo dapat menjadi rumah bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexander Hatol, TVRI NTT. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TTS berupaya untuk mempermudah segala urusan dokumen kependudukan warga. Salah satu prioritasnya adalah dokumen perpindahan domisili. Bagi warga Timur Tengah Selatan yang saat ini berada di luar TTS dan ingin kembali ke daerah asalnya, tidak perlu khawatir mengenai dokumen kependudukannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TTS berupaya mempermudah urusan perpindahan domisili. Kadis Dukcapil TTS Apris Manafe mengatakan, warga yang berada di luar TTS dan ingin kembali menetap di TTS tidak perlu khawatir dengan dokumen kependudukannya. Cukup membawa surat keterangan perpindahan domisili. Namun jika surat tersebut tidak ada, maka pihak Dukcapil meminta warga tersebut mengisi dokumen yang telah disiapkan Dukcapil. Dukcapil TTS akan menghubungi Dukcapil domisili warga sebelumnya untuk mendapatkan nomor SKPWI yang bersangkutan. Dengan nomor tersebut akan dicetak semua dokumen kependudukan yang harus dimiliki warga tersebut. Ada yang data kependudukannya misalnya di luar TTS, tidak usah sungkan-sungkan di sini. Datang pasti kami bantu untuk menyelesaikan. Yang perlu saya sampaikan. Moto kami di tahun 2022 Dukcapil solusi, artinya tidak ada yang tidak bisa kami lakukan untuk memberikan kepastian dokumen kependudukan bagi masyarakat. Sehingga jangan khawatir untuk
mengurus dokumen di Dukcapil. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, Bupati Lembata Thomas Olalangodai meminta sebanyak 127 PNS yang baru menerima SK 100% harus bekerja secara profesional dan jujur. Semangat untuk kepentingan negara. Sebanyak 127 pegawai negeri sipil baru lingkup Pemda Lembata akhirnya menerima surat keputusan 100% PNS di kantor Bupati Lembata, Kota Lewoleba pada Senin 22 April 2022. Bupati Lembata Thomas Olalangodai dalam sambutannya saat menyerahkan SK dan melantik para PNS meminta agar bekerja secara profesional dan jujur. Disiplin dan tanggung jawab pada pekerjaan menjadi prinsip utama bagi seorang PNS dalam menjalankan tugas pengabdian. Menurutnya, peningkatan pelayanan publik masyarakat Lembata sangat bergantung pada keahlian dan kemampuan dari abdi negara, termasuk para ASN yang baru saja menerima SK 100%. Tidak hanya itu, Bupati Thomas juga meminta ASN lingkup Pemda Lembata agar harus jujur dan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugas negara. Ini profesi, yang menjadi pegawai negeri sipil itu profesi. Karena profesi kerjanya harus profesional. Kerjanya profesional artinya mengandalkan kemampuan dan keahlian. Kalian bisa lulus karena punya kemampuan. Ya, berbangga sekali hari ini teman-teman sudah bisa mendapatkan SK menjadi pegawai negeri sipil 100%, suatu kebanggaan. Selain 127 PNS baru di hari yang sama, Bupati Thomas juga melantik dan mengambil sumpah jabatan 60 pejabat fungsional kesehatan lingkup Pemda Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. TNI Angkatan Udara Lanut El Tari Kupang menyelenggarakan kegiatan lomba musabakah tilawatil Quran dengan melibatkan instansi sipil, TNI, Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan minat seni membaca Al-Quran. Lomba Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ yang diselenggarakan TNI Angkatan Udara Lanut El Tari Kupang merupakan salah satu rangkaian hari ulang tahun ke-76 TNI Angkatan Udara dan juga sebagai bentuk kegiatan dalam mengisi bulan suci Ramadan. Komandan Lanut El Tari Kupang, Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan saat membuka kegiatan lomba MTQ mengatakan kegiatan ini merupakan wujud keinginan kuat untuk membumikan ajaran Al-Quran serta menegakkan syiar Islam untuk memperkokoh nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa. Dalam kegiatan MTQ ini akan tampil qori-qoriah, hafiz-hafizah dan mufassir-mufassiroh terbaik dari seluruh instansi TNI, Polri dan sipil Kota Kupang, generasi muda yang siap berkompetisi secara sehat, berlomba meraih prestasi, berkontribusi dalam membangun kualitas sumber daya umat yang unggul, kompetitif dan yang berkarakter Islami sebagaimana akhlak Rasulullah. Kegiatan MTQ ini akan berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 26 hingga 28 April 2022. Ada suatu gelora semangat optimisme dalam menyambut bulan puasa ini sampai Idul Fitri. Kita coba menggelorakan terutama untuk pemuda masyarakat. Karena mungkin membaca Al-Quran itu tentu ada kaidah, ada seninya, ada aturannya. Sehingga dengan demikian hal-hal yang sesuai ketentuan dan kaidah itu betul-betul bisa lestari di masyarakat melalui kegiatan ini. Peserta lomba terdiri dari instansi sipil, militer, dan Polri dan yayasan sebanyak 46 peserta yang terbagi dalam 2 kategori di dewasa dan remaja dengan jumlah 21 kafilah. Pemenang lomba nantinya akan diberikan hadiah berupa trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.
Komandan Lanut mengatakan kegiatan lomba MTQ ini nantinya akan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun untuk meningkatkan kemampuan dan minat seni membaca Al-Quran. Tim Liputan TVRI NTT. Jemaat Gemit Mispa Bonen, Desa Baumata, Kecamatan Taibenu, mendukung pembangunan pastori atau rumah pelayan dengan menggelar jalan sehat dan penggalangan dana. Peduli dengan pastori atau rumah pelayan dari Gereja Gemit Mispa Bonen Desa Baumata Timur yang memprihatinkan saat ini, maka jemaat Gemit Mispa berinisiatif membangun gedung pastori yang baru dan layak bagi gembala jemaat mereka. Pantauan TVRI NTT saat peletakan batu pertama gedung pastori tersebut, jemaat menggelar penggalangan dana dan pembangunan gedung tersebut. Untuk itu, dalam rangka mendukung pembangunan pastori atau rumah pelayan, maka jemaat Gemit Mispa Bonen Desa Baumata Kecamatan Taibenu menggelar jalan sehat dan penggalangan dana. Peletakan batu pertama ini diawali dengan ibadah bersama, kemudian jalan sehat sejauh 500 meter dengan mengambil start dari gedung Gemit Mispa menuju puncak Bukit Fatu Suba. Kemudian di atas puncak Bukit Fatu Suba menggelar penggalangan dana dengan cara menjual kupon undian door prize berhadiah yang diundi di puncak Bukit Fatu Suba. Ketua Klasis Kupang Tengah Gustaf Amekan mengatakan salut dengan kepedulian jemaat Gemit Mispa terhadap gembala gereja mereka yang hadir telah untuk membangun kebutuhan rohani mereka. Karena jemaat menganggap gembala mereka saat ini tinggal di rumah yang lebih bagus dari pastori atau rumah pelayan mereka, sehingga akhirnya jemaat berinisiatif untuk membangun tempat tinggal yang layak bagi gembala mereka. Untuk itu, ia meminta jemaat untuk terus mempertahankan solidaritas mereka, juga membawa komitmen mereka agar bisa menyelesaikan bangunan tersebut tepat waktu. Kegiatan sore ini menunjukkan kebersamaan jemaat Mispa Bonen dan beberapa jemaat yang dari luar Mispa, bahkan dari luar Klasis Kupang Tengah. Ini sebuah kebersamaan yang baik yang sementara dibangun oleh majelis dan jemaat Mispa Bonen. Di catatan pertama. Catatan yang kedua bahwa pada sore hari ini dalam kebersamaan ini juga kita sementara tidak hanya berbicara soal kemitraan, tapi kita sementara membuktikan kemitraan antara pemerintah dan gereja. Ada catatan-catatan penting ketika kita ingin bersama-sama di dalam membangun baik itu rumah Tuhan maupun juga rumah bagi pelayannya. Tentu ini kita membutuhkan sebuah kerjasama bersama, tapi dengan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama. Sehingga kita berharap bahwa jemaat Mispa Bonen bisa terus bergandengan tangan bersama-sama dengan semua yang ada untuk kita bisa membangun bersama-sama rumah bagi pelayan Tuhan yang telah direncanakan. Gedung pastori yang sedang dibangun ini diharapkan bisa selesai tepat waktu sehingga gembala jemaat di Bonen Desa Baumata bisa membangun iman, harap, dan kasih dengan lebih baik. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Pantai Mali dan spot para layang di Alor memiliki potensi wisata yang saat ini terus dikembangkan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Komandan Lanut Eltari Kupang, Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Alor menyempatkan diri berwisata ke Pantai Mali dan mendukung spot para layang Desa Hulnani, Kabupaten Alor. Setelah melaksanakan beberapa agenda kunjungan kerja, dan Lanut Eltari Kupang, Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan menyempatkan diri berwisata ke Pantai Mali, menikmati keunikan dari satwa dugong. Dan Lanut Eltari Kupang sempat berdiskusi dan memberi support kepada orang muda setempat untuk mengembangkan potensi yang ada agar dapat berguna bagi daerah dan negara. Kedepannya rencana akan ada pembangunan pos-pos dirgantara beserta kantor di bandara untuk pelayanan masyarakat. Pertahanan udara, mini matra udara yang harus kita kembangkan dan kita harus berdayakan potensi-potensi dirgantara yang ada. Jadi itu maksud kedatangan kami untuk beberapa hari ini, dan kita akan lanjutkan terus juga kepada beberapa pos bandara di Provinsi NTT sejumlah 15 bandara. Itu akan kita terus kerjakan. Dan nanti berikut kita juga akan coba dengan
seperti yang kita lakukan di Lanut Keltari, kita laksanakan bakti sosial untuk operasi katarak. Dari Kabupaten Alor, Paul Asamai, TVRI NTT. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Alor tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kami mengajak Anda untuk terus mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi yang santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, Media Pemersatu Bangsa. Kami menanti kritik dan saran Anda yang dapat disampaikan melalui scan barcode yang ada di layar TV Anda. Akhir kata, saya Fetinit Bani. Dan saya Komang Astri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.